Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik jaringan. Oke, langsung saja. Untuk pertama adalah dasar dan teknik jaringan. Jadi, prinsip dasar jaringan komputer adalah terjadinya komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima informasi. Keuntungan menggunakan jaringan komputer diantaranya adalah satu, penggunaan bersama share peralatan, data, program, dan informasi. Untuk media transmisi adalah media yang mentransmisikan gelombang elektronik atau data dengan menggunakan konduktor fisik. Media transmisi juga menyalurkan jalur transmisi sinyal yang meliputi two-step wire fiber atau kabel koaksial dan fiber optik atau kabel serat optik. Untuk IPv4 kelas full dan kelas VCML, VLSM adalah IP4 adalah versi keempat dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan dan mengatur komunikasi data internet. Alamat IPv4 terdiri dari 32 bit yang biasanya ditulis dalam format desimal bertitik seperti 192.168.1.1.1 atau IPv4 memiliki sekitar 42 miliar alamat unik. Classful addressing ini adalah metode pengalamatan IP yang membagi dalam IPv4 menjadi beberapa kelas berdasarkan ukuran jaringan dan host. Kelas utama adalah kelas A, yaitu 1.0.0.0 hingga 128.0.0.0. Jadi 0.0.0.0 per 8 hingga 127.0.0.0 per 8. Mendukung hingga 16 juta host per jaringan. Kelas B adalah 128.0.0.0 hingga 191.255.0.0 atau 128.0.0.0 per 16 hingga 191.255.255.0.0 per 16. Mendukung hingga 65.000 host per jaringan. Kelas C sama dengan 192.0.0.0 hingga 223.255.255.0 atau 192.0.0.0 per 24 hingga 223.255.255.0 per 24. Mendukung hingga 254 host per jaringan. Kelas D sama dengan 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255 digunakan untuk multicast kelas E 240.0.0.0 hingga 255.255.255.255 digunakan untuk penelitian dan eksperimen kelas agresis mengacu pada penggunaan pengalamatan tanpa mempertimbangkan kelas yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam alokasi alamat IP. Ini sering disebut dengan classes interdomain atau CIDR. CIDR memungkinkan pemecahan alamat IP menjadi blok yang lebih kecil dan lebih besar, mengabaikan batasan kelas A, B, dan C sehingga lebih efisien dalam menggunakan ruang alamat. VLSM atau Variable Subnet Max adalah metode untuk memecah jaringan IP menjadi subnet yang ukurannya sesuai kebutuhan. Oke.
Memungkinkan administrator jaringan untuk menggunakan berbagai panjang subnet max dalam satu jaringan, mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan mengurangi penerobosan. Misalnya, dalam satu jaringan, beberapa subnet bisa memiliki 256 alamat, sementara subnet lain hanya memerlukan 16 alamat dengan menggunakan VLSM dan CIDR. Pengalaman IP menjadi lebih fleksibel dan efisien. Untuk teknik pengkabelan itu ada dua, yaitu kabel strike dan kabel cross. Pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua device. Perbedaannya yaitu jika kombinasi strike digunakan untuk perbedaan device, sedangkan pada kabel cross pada device yang sama. Pada kabel UTB dengan susunan kabel strike dan cross memiliki warna yang berbeda. Dari 8 warna kabel ini memiliki peran dan fungsi sendiri-sendiri, yaitu kabel oranye berfungsi sebagai pengantar kabel data. Kabel putih oranye itu kabel berfungsi sebagai pengantar kabel data. Kabel hijau berfungsi sebagai pengantar paket data. Kabel putih hijau berfungsi pengantar paket data. Kabel biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Kabel putih biru itu memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Kabel coklat itu memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Untuk putih coklat itu berfungsi sebagai pengantar tegangan DC. Itu kabel strike. Pengertian kabel strike adalah merupakan kabel yang memiliki ujung akhir kabel terdapat urutan pin yang sama. Tipe kabel ini umumnya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Ini salah satu contoh kabel strike, yaitu mengoneksikan antara komputer dan switch, mengoneksikan komputer dan LAN pada modem atau kabel, mengoneksikan router dengan LAN pada model kabel DSL, mengoneksikan switch ke router, mengoneksikan hub ke router, susunan warna kabel strike, urutan kabel strike antara ujung awal dan ujung akhir yang sama. Jadi kalau strike itu kabelnya awal dan akhir itu sama. Kemudian fungsi kabel cross yaitu menghubungkan antara dua buah komputer, mengoneksikan dua buah switch, mengoneksikan dua buah hub, mengoneksikan switch dan hub, mengoneksikan komputer dan router, susunan warna kabel cross, yaitu untuk kabel pertama putih putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Untuk kabel ujung yang kedua yaitu putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Jadi antara kabel satu dan kabel dua berbeda. Terus berikut adalah contoh kabel UTV RJ45 tang krimping LAN tester seperti ini. Untuk jenis-jenis perangkat jaringan, yaitu yang pertama adalah komputer server. Komputer server adalah sebagai tempat penyimpanan atau database informasi dan pengelola sumber daya jaringan untuk nanti dibagikan ke komputer klien. Yang kedua, komputer klien. Fungsi dari komputer klien adalah menerima dan mengeksekusi sumber daya yang dibagikan oleh komputer server. Sumber daya itu misalnya akses ke perangkat printer. Yang ketiga ada NICE, yaitu Network Interface Card atau bisa disebut dengan kartu LAN. Adalah perangkat keras yang terpasang pada komputer untuk bisa mengakses jaringan. Fungsi NICE yaitu sebagai portal berhubung antara satu komputer dengan yang lain dalam satu jaringan. Yang keempat adalah kabel jaringan. Fungsi kabel jaringan yaitu sebagai penghubung antara komputer yang terpasang lewat kartu LAN. Kabel jaringan saat ini biasanya seperti fiber optik. Yang kelima adalah router. Router adalah perangkat yang biasa dipakai untuk menyebarkan koneksi internet. Dalam komputer network, fungsi router adalah untuk membuat jaringan komputer lokal bisa terhubung dengan internet. Sebagai perangkat keras, yang keenam adalah hub. Fungsi hub adalah untuk membagi data atau sumber daya dari komputer server ke beberapa komputer klien dalam satu jaringan melalui sambungan kabel saat data atau sumber daya sampai di hub. Perangkat itu akan membagikannya secara merata ke komputer dalam satu jaringan. Kini banyak pengguna yang lebih memakai switch ketimbang hub. Yang ketujuh adalah switch. Lainnya hub switch juga untuk membagi sumber daya ke beberapa komputer dalam satu jaringan. Switch lebih banyak dipakai ketimbang
hub lantaran perangkat ini dapat membatasi pengiriman data atau sumber daya hanya ke komputer tertentu. Nah, ini contoh jaringan struktur rumah sakit. Oh. Jadi modem dari kabel internet ke modem ke server terus dibagikan ke switch dan ke komputer-komputer. Dari situ juga ada cloud yang dihubungkan ke puskesmas ke data yang kecil. Nah, eh, demikian tugas yang kami kerjakan. Apabila banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.